Pemirsa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dipusatkan di Gedung Pancasila Jakarta Pusat. Ya, rencananya dalam detik-detik puncak peringatan nanti, Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan akan bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Makna tema ini menegaskan nilai Pancasila relevan untuk menjaga keutuhan bangsa dan juga sebagai jawaban terciptanya perdamaian dunia. Dalam peringatan di Gedung Pancasila, BPIP sebagai penyelenggara acara mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu untuk hadir, termasuk Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP dikabarkan akan hadir. Putih dipimpin oleh Komandan. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila, sudah terhubung dengan rekan kami, ada Ayah Nufus bersama dengan juru kamera Yudi Permana, melaporkan langsung dari Gedung Pancasila Jakarta. Ya, selamat pagi Ayah, bagaimana persiapan upacara HUT Pancasila di sana? Selamat pagi Syafa, Nata, dan pemirsa. Saat ini masih sekitar pukul 8:24 waktu Indonesia Barat dan saya melaporkan langsung dari lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta, yang mana direncanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan ada upacara tingkat pusat di sini. Dan persiapannya saya ingin tunjukkan langsung kepada Anda. Di belakang saya ini adalah teras dari Gedung Pancasila, di mana nantinya sejumlah tamu undangan yang termasuk seluruh atau sejumlah kabinet merah putih nantinya akan hadir di Gedung Pancasila ini. Selain itu juga dari BPIP mengundang sejumlah tamu undangan lainnya. Selain tadi saya sebutkan adalah sejumlah kabinet merah putih, akan hadir juga nantinya seluruh atau sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, kemudian juga TNI Polri, tokoh nasional, dan juga para tamu undangan lainnya tentunya. Dan tadi sejak kami hadir di Gedung Pancasila ini juga sudah terlihat sejumlah persiapan, mulai dari aparat upacara, kemudian petugas upacara, kemudian juga persiapan dari panitia untuk mempersiapkan bendera nantinya yang akan berkibar di Gedung Pancasila ini. Dan yang paling menarik memang Syafa dan juga Nata, untuk tema dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang mana memang tema ini menegaskan peran Pancasila sebagai pemersatu keberagaman bangsa sekaligus landasan nilai dalam mendorong perdamaian global. Dan tentunya pada pagi hari ini direncanakan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan hadir dan memberikan amanat dan juga akan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini. Jadi memang rundown-nya pada pagi hari ini terlebih dahulu dibuka untuk menyambut seluruh tamu undangan, kemudian juga jajaran Kabinet Merah Putih yang satu persatu sudah hadir. Tadi saya baru saja melihat kehadiran dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Ada Maman Abdurrahman juga tadi sudah tiba, kemudian juga Ketua MPR juga sudah hadir, yang mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan nantinya Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini akan bertugas sebagai pembaca teks Pancasila, kemudian juga untuk pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nantinya Syafa dan Nata, yang akan bertugas adalah Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti, dan juga akan ada amanat dari inspektur upacara yakni Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya kita akan sama-sama menantikan yang mana nanti rencananya upacara sendiri akan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Syafa, Nata. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporannya dan selamat kembali bertugas.
Ya pemirsa, setelah disemayamkan di rumah duka, ex-Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu pagi ini diberangkatkan ke gedung Kementerian Pertahanan. Jenazah Ria Mizard selanjutnya akan disemayamkan di Aula Kemenhan sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenazah Ria Mizard Riyakudu diberangkatkan dari rumah duka pada Senin pagi menuju Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya upacara persemayaman akan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan selaku Inspektur Upacara. Usai disemayamkan di Kemhan, jenazah Ria Mizard akan dilepas dan dibawa ke pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSPAD Ketut Subroto pada kemarin pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Almarhum wafat pada usianya ke-76 tahun dan menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan di ruang kardiak ICU RSPAD. Sebelumnya, Ria Mizard menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah almarhum dibawa ke ruang pemusaranan RSPAD sebelum disemayamkan di rumah duka di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, rencana pemakaman dan prosesi selanjutnya masih menunggu informasi dari pihak keluarga. Sejumlah tokoh nasional datang mengucapkan bela sungkawa dan juga mengenang sosok almarhum Jenderal TNI Ria Mizard Riyakudu. Semasa hidup, almarhum merupakan sosok yang ramah dan menginspirasi banyak prajurit TNI dan berkontribusi dalam membangun satuan tempur Angkatan Darat. Semua dimungkinkan bahwa beliau itu mempunyai suatu peran dalam keamanan negeri ini, pertahanan negeri ini, dan kita menghormati jasa-jasa beliau seperti itu. Bisa diceritakan sosok almarhum dulu semasa hidup seperti apa di mata rekan? Ya, waktu beliau pertama kasat. Ya, kita punya hubungan baik khususnya pada waktu penyelesaian Aceh, banyak membantu waktu tsunami macam-macam juga upaya penyelesaian Aceh itu. Selanjutnya Menteri Pertahanan juga waktu itu. Sudah ada kenangan bersama nggak Pak? Iya, tentu banyak hal, tapi secara pribadi tentu hubungan antara sesama di pemerintahan yang baik. Beliau mempunyai visi yang benar-benar bisa diwujudkan, itulah yang terjadi. Jadi bisa lihat di sejarahnya. Nah kemudian kalau dalam pembentukan, beliau yang membentuk satuan yang sampai saat ini tidak pernah ada korban gugur di operasi dan selalu berhasil, yaitu dengan dilahirkan Taipur. Itu sampai dengan saat ini itu satuan yang tidak pernah ada yang gugur di dalam operasi dan selalu berhasil. Itu kenangan-kenangan. Kemudian yang membentuk Battalion Raiders, beliau juga yang membentuk Battalion Raiders, Battalion Raiders itu beliau juga yang membentuk. Jadi kiprah beliau untuk menjadi angkatan darat yang profesional disegani itu adalah tangan-tangan beliau yang membuat. Beliau terkenal sangat ramah dan selalu menjaga komunikasi dengan seluruh prajuritnya, karena saya merasakan bahwa bagian dari pembinaan Pak Ria Mizard Riyakudu pada waktu saya menjadi Irjen Kemhan, beliau menjadi menteri. Termasuk ketika kami menjabat di TNI juga selalu diberikan nasihat-nasihat terbaik untuk tetap menjaga konsistensinya, terus memberikan semangat kepada anak buahnya. Itu pesan beliau kepada saya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya betul-betul merasa kehilangan seorang bapak, seorang senior, seorang tokoh yang benar-benar menjadi inspirasi bagi prajurit juniornya seperti saya. Kita semua turut berduka, saya juga secara pribadi dan keluarga dan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rasa duka sedalamnya atas wafatnya almarhum Jenderal TNI Riyakudu. Kami pernah bersama-sama di kabinet,
Saya sebagai Mendagri, beliau sebagai Menteri Pertahanan, mengenal cukup baik almarhum, baik sebagai senior, saya sangat hormat kepada beliau, dan juga beliau salah satu sesepuh Sumatera bagian selatan, baik Sumsel, karena beliau juga ada tinggal di Sumsel, ada kediaman, dan juga Lampung. Kebetulan saya dari Palembang, Sumsel, jadi saya sering juga menghadap beliau untuk masalah-masalah, bukan hanya tugas, tapi juga mengenai urusan-urusan kampung kita, gitu, Sumatera bagian selatan. Ya. Jadi dengan wafatnya beliau, ya, sekali lagi kami sangat berduka sedalamnya dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni